Selamat menyaksikan. Di lingkungan tempat kerja kami ada 3 hal istimewa. 3 hal istimewa itu sering berdampak besar bagi kami para wanita. Euforia alias senang berlebihan. Aku belum tahu persis siapa nama aslinya, tapi semua orang mengenalnya dengan Mas Dodo. Yang kedua adalah seni Mas Dodo. Dan yang ketiga adalah bayangannya. Ketiga hal itu adalah magnet bagi kami. Kami adalah sekelompok pedagang kaki lima. Tempat jualan kami barang panjang sekian puluh meter di dekat gedung perkantoran di salah satu sudut ibu kota. Jarak antara warung dengan warung lain hanya disekat oleh kain setinggi 150 cm. Kami jarang bisa bersosialisasi, baik dengan sesama penjual maupun pembeli. Paling kami sebatas kenal. Apalagi majikanku, yang sebetulnya pamanku sendiri, adalah orang yang keras, kaku, dan tidak bisa lihat aku santai sedikit. Sering terpikir ingin cabut dari sana, tapi ibuku melarang. Katanya, paman adalah contoh sukses di keluarga kami. Walaupun pendidikannya hanya SMP, tapi usaha kuliner yang dia tekuni sangat maju. Di tempat itu pamanku punya 3 warung. Warung ikan bakar, warung padang, dan warung soto Betawi. Di tempat lain ada 3 warung lagi. Semuanya ramai pengunjung. Tugasku sebagai asisten paman. Aku bisa lulus di 3 komputer juga atas biaya dia. Celakanya, ketika aku ingin kerja kantoran, gajiku jauh lebih kecil dibanding gaji yang paman berikan kepada karyawannya. Ya, yang paling banter cuma lulusan SMA. Paman menjelaskan bahwa kuliner adalah usaha yang tidak ada waktu. Capek sih, tapi sebanding sama keuntungannya. Untung sejak setahun terakhir ini ada hiburan yang buat aku bersemangat. Mas Dodo, itulah penyebabnya. Dia ganteng, sosoknya atletis, kulitnya coklat bersih, senyumnya, aduhai, membawanya cool saat berhadapan dengan siapa saja. Dia koki masakan Cina di resto sebelahku. Saat dia asyik memasak, aku sering mencuri pandang. Cewek-cewek lain juga begitu. Separuh dari mereka sangat agresif dan terang-terangan cari perhatian sama dia. Kata Koheri, majikan dia, Mas Dodo dulu bekerja di restoran kakaknya, si Engko. Tapi istri Engko sering memandang Mas Dodo terang-terangan. Wah, cemburu. Dan suami istri itu jadi sering ribut. Akhirnya istrinya dipulangkan ke Singkawang. Baru seminggu, balik lagi. Mereka aman sekitar sebulan, tapi mereka ribut lagi. Karena ternyata di HP-nya Sinci penuh foto-foto Mas Dodo. Mas Dodo sempat ditanya-tanya sama si Engko, tapi ia tidak bisa menjelaskan. Ya karena memang tidak tahu. Merasa tidak nyaman, Mas Dodo minta berhenti bekerja. Tapi Ci datang menjelaskan bahwa Mas Dodo memang tidak tahu apa-apa. Dan foto-foto itu diambil diam-diam oleh tukang foto yang ia sewa.
Saking gandrungnya sama Mas Dodot, cewek-cewek di lingkunganku cukup happy hanya dengan melihat bayangannya. Kalau kebetulan laki ganteng itu menengok, mereka menganggap berkah. Kalau menengok sambil tersenyum, rezeki nomplok. Mas Dodot ibarat kenal mesinnya para gadis pedagang kaki lima. Dalam beberapa hal, mereka memiliki persamaan, terukur, dan artis. Pertanyaanku adalah, di lapangan hijau mana Mas Dodot akan merumput secara permanen? Sungguh pertanyaan yang konyol. Tapi, anggap saja seperti mengisi TTS. Terjawab? Syukur. Kalau tidak, hitung-hitung mengasah otak. Suatu malam, kami sama-sama pulang telat. Aku duduk di depan warungku, dia duduk di depan warungnya. Angin datang dari arah dia duduk, dan keringat yang habis-habisan memasak sampai ke hidung. Anehnya, indera penciumanku langsung merasa akrab dengan baunya. Kata ibuku, itulah tanda-tanda jodoh. Menunggu pacar, Mas? Aku jomblo, Mbak. Kapok pacaran. 3 kali pacaran, 3 kali putus dengan alasan yang sama. Mereka minta aku jangan kerja jadi koki. Padahal itu kerjaan yang paling pas dan paling aku suka. Ya sudah, goodbye sih. Aku ingin tanya ini dan itu, tapi aku sadar tak ada gunanya. Yang aku tahu, justru lelaki yang pintar masak itulah yang aku butuhkan. Dia pria yang cocok bagiku. Jadi, Mas Dodot tunggu siapa kalau bukan pacar? Nunggu dijemput temen, motorku di bengkel. Wah, kita cocok dong, Mas. Sama-sama nunggu jemputan, sama-sama jomblo. Mas perlu istri yang bisa terima Mas sebagai koki. Dan aku ingin punya suami yang pintar masak, supaya bisa sama-sama buka usaha kuliner. Sudah mengucapkan kalimat itu, aku kaget sendiri. Kami sempat terdiam beberapa saat. Tak lama, sopir datang dan memasukkan peralatan ke dalam mobil. Aku tak ingin berlalu dengan suasana kaku seperti itu. Karena salah tingkah, aku bergerak tanpa arah. Aku pura-pura mencari sesuatu ke warung, tapi jadi semakin malu. Karena sepertinya Mas Dodot menangkap salah tingkahku. Ketika aku ingin kembali ke mobil, dia mendekatiku. Terima kasih obrolannya Mbak Nita. Pulang telat, ternyata bermanfaat. Jadi, tahu ada cewek yang pengen punya suami koki. Sampai jumpa Mbak Nita. Jangan panggil Mbak dong, karena aku lebih muda dari Mas Dodot. Dadah Dek Nita. Sangat itu begitu kena di hatiku. Entahlah, apakah itu berkah atau malah musibah. Yang pasti, 3 hari sesudah malam itu, kami tidak ada kontak. Aku tidak pernah mencuri pandang saat dia memasak. Mendadak, semuanya berubah. Tapi apa penyebabnya? Malam itu seharusnya menjadi awal untuk tujuan yang dimaksud. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Badanku sedikit meriang. Terus terang, aku begitu kangen melihat wajahnya saat dia asyik emas. Juga kangen membaui keringatnya seperti malam. Tapi sejak sampai warung jam 6, belum juga kulihat sosoknya. Kulihat, kok Heri yang masak. Agaknya dia tidak masak.
Semoga bukan saya. Tak lama, seorang driver Gojek datang mencariku. Oh iya? Saya sendiri. Ada paket ya? Baik, terima kasih ya. Terasa hangat di tangan. Sepertinya makanan. Ada catatan. Buat Dek Mita. Aku masak soto Betawi buat nyembuhin ibuku. Tolong dicicipi. Ibuku mendadak datang dari kampung. Makanya aku nggak kerja. Tolong di komen sejujurnya. Gak enak. Apa gak enak banget? Komennya ditunggu di nomor ini. Ada nomor HP-nya. Tertanda Dodo. Hatiku lebih plong. Terlebih lagi setelah merasakan masakannya. Sangat lezat. Cepat. Mas Dodo memang koki idaman setiap lidah. Sekaligus pria idaman setiap wanita. Dia balas, terima kasih atas komennya. 3 hari belakangan ini kamu nampak tertutup. Aku malu tempo hari lewat jujur sama Mas. Sekarang coba Mas Dodot jujur. Mau nggak ngobrol kayak tempo hari? Bukannya balas, dia malah balik nanya. Dek Nita masih mencari suami koki nggak? Asik dan selalu asal kokinya Mas Dodot. Hatiku lebih plong. Masa bodoh dengan apa yang akan dia katakan. Tapi sejak sampai jam 8 malam belum juga ada kabar dari dia. Mungkin sibuk mengurus ibunya. Besok paginya aku berangkat ke warung lebih cepat. Ketika sampai, kulihat Mas Dodot sudah ada di sana. Turun dari mobil, aku berhenti sebentar, melihat ke arahnya dan memastikan bahwa tatapan itu memang untukku. Aku rasa kami sama-sama kangen. Mas, tumben pagi banget. Aku gak bisa tidur, jadi kalian berangkat pagi. Aku ingin duduk di sebelahnya dan menanyakan banyak hal, antara lain apa penyebab dia tidak bisa tidur karena memikirkan aku. Aku masuk warung dengan hati berbunga dan mengerjakan sesuatunya dengan segala semangat. Aku yakin hari-hari esok aku akan semakin betah berada di lingkungan itu, bahwa bisnis kuliner pribadiku nanti yang akan kurintis bersama koki idamanku dan kami kerjakan dengan penuh cinta pasti akan mulai